Mendoan menyatu dalam doa dan renungan dari Katedral Purwokerto, Jumat 27 Agustus 2021 bersama saya, Romo Parjono. Para sahabat yang terkasih, salam kasih, kesehatan, dan damai sejahtera Kristus selalu menyertai kita. Mari sejenak hening menyadari kehadiran Tuhan, membuka hati dan budi untuk mendengarkan dan merenungkan Injil suci menurut Matius bab 25 ayat 1 sampai dengan 13. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari Yesus mengucapkan perumpamaan ini kepada murid-muridnya. Hal kerajaan surga itu seumpama 10 gadis. Ia mengambil pelitanya dan pergi menyongsong pengantin. 5 di antaranya bodoh dan 5 bijaksana. Yang bodoh membawa pelita tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan yang bijaksana selain pelita juga membawa minyak dalam buli-bulinya. Tetapi karena pengantin itu lama tidak datang-datang, mengantuklah mereka semua, lalu tertidur. Tengah malam terdengarlah suara berseru, "Pengantin datang, songsonglah dia." Gadis-gadis itu pun bangun semuanya, lalu membereskan pelita mereka. Yang bodoh berkata kepada yang bijaksana, "Berilah kami minyakmu sedikit, sebab pelita kami mau padam." Tetapi yang bijaksana menjawab, "Tidak, jangan nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kalian. Lebih baik kalian pergi membelinya pada penjual minyak." Tetapi sementara mereka pergi membelinya, datanglah pengantin, dan yang sudah siap sedia masuk bersama dia ke dalam ruang perjamuan nikah. Lalu pintu ditutup. Kemudian datanglah juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, "Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu." Tetapi Tuhan itu menjawab, "Sungguh, aku berkata kepadamu, aku tidak mengenal kalian. Karena itu, berjaga-jagalah, sebab kalian tidak tahu akan hari maupun saatnya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Lalu pintu ditutup. Ya, segala yang tercipta ada waktunya, ada awalnya. Demikian juga segalanya ada akhirnya. Awal dan akhir saling menentukan, atau lebih tepat, awal selama perjalanan dari awal sampai akhir, dan pada akhirnya saling terkait, saling mempengaruhi. Awal lahir sebagai binatang tidak mungkin mati sebagai pohon. Awal lahir sebagai manusia, akhir mati sebagai manusia. Namun bisa saja terjadi demikian. Awal lahir sebagai manusia baik, bisa saja nanti akhir mati sebagai manusia kejam. Awal lahir sebagai bijak, akhir sebagai bodoh. Apa yang menjadikannya berubah? Jawabnya tergantung bagaimana orang mengisi waktu antara awal dan akhir. Awal kita bisa diketahui, akhir siapa tahu. Awal adalah milik Tuhan. Bagaimana mengisi waktu, itulah bagian kita. Jika pemilik waktu sudah menutup pintu, siapa yang kuasa membuka? Maka gunakanlah sebaik-baiknya waktu yang Tuhan beri. Isilah hidup dan waktu kita dengan kebijaksanaan, dengan kebaikan, kasih dan pengharapan, tolong-menolong dan kepedulian, pertobatan dan pengampunan. Datanglah pengantin, dan yang sudah siap sedia masuk bersama dia ke dalam ruang perjamuan nikah. Lalu pintu ditutup. Semoga ketika Tuhan menjemput, kita siap sedia masuk sebelum semuanya ditutup.
Marilah berdoa. Tuhan, terima kasih. Melalui perumpamaan ini, aku belajar untuk siap sedia kapanpun melakukan yang baik, yang suci, dan yang berkenan kepadamu, kini dan sepanjang masa. Amin. Mari mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga kita dan orang-orang yang kita kasihi diberkati, dilindungi, dan dibimbing oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati. Salam mendoan.